Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mulai lagi. Tadi ada sempat gangguan teknis, ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, kita tadi baru membahas ini ya hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Intinya adalah suami yang baik adalah ya kalau di hadis ini adalah yang bila ia sholat malam maka ia membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak, maka suaminya memercikan air pada wajahnya. Ya, begitu pula Allah merahmati perempuan yang bangun malam, lalu ia sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, maka ia memercikan air pada wajahnya. Nah, di sini teman-teman, inti dari hadis ini adalah diantaranya ya, sholat malam lah bagi suami istri, ya, saling membangunkan, saling tolong menolong. Kalau tidak bangun juga silahkan dipercikan air. Lebih luas dari itu maknanya adalah suami istri harus tolong menolong dalam amal solih ya, bukan amal salah ya. Amal solih ya. Amal soleh ya, ketika nanti tolong menolong, insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teman-teman, ini kan berat ya, buat dijalankan. Tandanya teman-teman harus mencari suami atau istri yang bisa saling tolong-menolong dalam amal kebaikan. Betapa sial suami bila mendapatkan istri yang malah membuat suaminya jadi banyak maksiat, betapa sial sang istri bila dengan menikahnya dengan suaminya tersebut malah membuat istrinya jadi makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya teman-teman ya, silahkan ini indikator yang pertama yang kita bahas bahwa suami dan istri itu harus saling tolong-menolong dalam kebaikan ya. Yang pertama teman-teman ya yang sudah kita bahas, indikator apa saja sih suami ideal itu? Teman-teman ketika mencari suami silahkan cari yang qawwam. Qawwam itu kan yang artinya pelurus ya, dapat meluruskan istrinya. Ya, kita udah bahas kemarin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam bagi perempuan ya, bagi istri-istrinya. Maka teman-teman, ketika nanti cari suami, cari yang kira-kira mereka itu layak buat jadi guru di rumah ya. Jangan cari suami yang sekedar bisa mencari nafkah saja, tetapi cari yang bisa jadi guru agama Islam di rumah ya, yang menegakkan syariat, yang amar ma'ruf nahi mungkar khususnya bagi istrinya. Yang teman-teman yakin kalau menikah dengan dia, insya Allah akan bertambah-tambah ilmu Islam, amal Islam, iman dan segala macamnya ya. Nah, ini berat teman-teman ya. Buat para perempuan silahkan ya cari suami yang seperti ini. Artinya apa? Banyaklah teman-teman di sini bergaul dengan orang-orang solih ya, di lingkungan yang solih ya. Kalau teman-teman sudah senang di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat orang solih ya, di tempat-tempat yang senangnya membicarakan Allah, membicarakan Islam, membicarakan perjuangan dakwah, maka insya Allah tidak jauh suaminya pun akan dapat dari lingkungan tersebut. Gimana teman-teman, susah ya ngebayangin kalau ada orang yang lingkungannya udah bermasalah, lingkungannya tempat-tempat main doang, tempat-tempat yang sia-sia, bahkan maksiat ya, atau sekedar hiburan saja. Bagaimana mau mendapatkan calon suami dari tempat tersebut yang suami yang qawwam, yang bisa meluruskan ya. Begitupun para laki-laki mencari istri, nggak mungkin cari di tempat-tempat yang seperti itu ya. Jadi teman-teman, dari sekarang bagi yang belum nikah, pergaulannya tolong dijaga. Teman-teman ketika teman-teman hijrah, ketika teman-teman berusaha untuk mencari lingkungan yang baik, insya Allah nanti calon suami juga lingkungan yang baik ya. Jadi teman-teman mahal sekali teman-teman mendapatkan untuk lingkungan yang baik ya. Silahkan perjuangkan karena diantaranya di situ ada peluang dapat calon pasangan yang juga lebih baik ya. Teman-teman harus sangat bersyukur bagi para perempuan kalau dapat suami yang qawwam yang bisa meluruskan istrinya, bukan malah suami yang membengkokkan istrinya ya, yang yang apa ya, istilahnya tuh membengkok tuh maaf saya takut salah ya. Nah, jadi intinya cari yang qawwam ya. Nah, yang kedua teman-teman, ini
salah satu tanda bagaimana Rasulullah itu menasehati para sahabatnya. Teman-teman, ketika Rasulullah menasehati para sahabatnya, kenapa para sahabat nurut sama Rasulullah, begitupun para istrinya, para anaknya ya. Maka alasannya adalah karena ia memiliki wibawa, teman-teman ya. Rasulullah itu kalau menasehati selalu berwibawa ya. Selalu muncul apanya? Istilahnya tuh kehormatannya ya. Nah, teman-teman, buat para perempuan karena bahasan hari ini adalah indikator calon suami ideal, cari suami yang punya wibawa, yang teman-teman itu hormat, segan pada orang tersebut ya. Yang dengan wibawa ini, kalau suami memberi nasihat, maka istri akan mudah mengikuti ya. Betapa berat teman-teman kalau suami sudah tidak berwibawa, suami sudah lihatnya aja jengkel ya, misalkan lihatnya aja kesel, lihatnya aja misalkan dia terlalu manja ya, menyusahkan orang lain. Aduh, kalau suami yang seperti itu sekalinya memberi nasihat itu berat diterima ya, ego muncul keluar. Jadi cari suami yang wibawa ya, silahkan. Nah, jadi dengan wibawa ini membuat keluarga simpati ya, menjadi teladan ya. Nah, teman-teman silahkan. Jadi yang pertama apa tadi? Qawam. Yang kedua wibawa. Yang ketiga teman-teman memiliki kemampuan dalam nafkah. Kita tadi sudah bahas di Quran surat Al-Baqarah ayat 233, setidaknya suami itu harus mampu menghidupi istri dan anak-anaknya ya. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, insya Allah suami harusnya bisa terus belajar dalam mencari nafkah supaya lebih baik dari waktu ke waktunya. Nah, kewajiban suami apa? Ya, wa ala mauludi, ini ya, mana ini tadi Qur'annya ini ya. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban bagi para bapak, para ini ya, suami adalah memberi rizki kepada mereka, itu para istrinya, ya rizkinya berupa makanan ya, dan segala kebutuhannya, wakiswah ya, dengan pakaian-pakaiannya, kain-kainnya ya, silahkan bil ma'ruf, sesuai dengan cara yang patut ya. La tukallafu nafsun illa wus'aha, dan tidak dibebani seseorang melainkan kesanggupannya. Jadi silahkan teman-teman ketika mencari suami, teman-teman ya, cari yang mampu memberi nafkah ya. Kalau suami itu mampu memberi nafkah, insya Allah teman-teman istri akan lebih mudah untuk taat ya, untuk membangun keluarga lebih baik ya. Tapi kalau suami ya tadi lemah dalam memberi nafkah, dalam arti malas-malasan ya, dalam arti serba tidak bisa, dalam arti serba tidak mau ya, ini wibawa suami dengan otomatis turun di hadapan istri dan anak-anaknya ya. Ketika wibawa suami turun, ini susah untuk ditaati, susah untuk diteladani. Ajakan kebaikannya dihindari, amar nahi mungkarnya, larangan keburukannya malah dibenci ya. Jadi silakan teman-teman cari yang mampu menafkahi sesuai kesanggupannya, yang gigih ya, yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan istrinya sesuai kemampuannya. Saya tidak bilang ini harus orang kaya, tidak ya. Tapi saya bilang ini harus orang yang gigih, orang yang berusaha ya, punya kemauan dalam dirinya sendiri untuk mencari nafkah, tidak malas-malasan, tidak serba tidak mau, tidak serba tidak bisa ya. Harus belajar berusaha ya. Jadi pertama apa? Qawwam. Ayatnya jelas ya, kemarin sudah dibahas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang kedua wibawa ya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Jadi punya kelebihan, punya kehormatan. Jadi teman-teman kalau lihat calon suami itu ada wibawa, insya Allah kebaikannya diikuti, kemudian nahi mungkarnya ya, tolakan, ini apa, nahi mungkar itu mencegah dari keburukannya, itu juga tidak akan marah ya, malah malu. Teman-teman pernah nggak sih dinasehati oleh orang yang berwibawa,
itu kan bawaannya jadi malu ya, jadi didengarkan. Tapi coba kalau dinasehati oleh orang yang pijengkelen, dinasehati bukannya didengarkan, malah kita jadi marah ya, malah kita jadi tersinggung, ini repot. Jadi teman-teman tadi ya, qawwam, wibawa, juga memiliki kemampuan nafkah sesuai kesanggupannya ya. Silahkan dicari. Yang kemudian indikator berikutnya memiliki sifat penyayang, teman-teman. Teman-teman, betapa banyak ya suami itu nggak senang dengan anak-anak ya. Betapa banyak suami itu tidak lembut pada istrinya, serba kasar, serba marah, serba bentak ya. Melihat anak-anak nggak muncul sifat keayahannya ya, nggak muncul sifat kasih sayangnya ya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, apa sih? Laisa minna malam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan bagian dari kami orang-orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang dewasa. Jadi sifat sopan pada orang dewasa, sifat kasih sayang pada anak-anak itu tuh ajaran Islam ya. Jadi jangan kira kalau ada bapak-bapak itu nggak suka main sama anaknya, itu ditakuti anaknya ya, itu dihindari oleh anak-anaknya ya. Itu kalau bapak datang semua diem, itu tuh bukan indikator suami ideal, itu bukan wibawa, tapi itu nggak seru namanya ya. Suami ideal itu yang walaupun ia berwibawa, tetapi ia juga penyayang. Cari suami yang senang sama anak-anak. Wah, ini menantang ya. Nah, yang terakhir teman-teman ya, di antara banyak indikator, saya bahas sedikit saja yang paling kelihatan ya, itu adalah ingin memiliki keturunan yang banyak. Ya, salah satu perintah Rasulullah adalah memiliki keturunan yang banyak ya. Nikahilah baik kalian perempuan yang wadudul walud ya, yang memiliki rasa kasih sayang dan senang memiliki keturunan banyak subur ya. Maka suaminya pun harus senang dengan keturunan yang banyak ya. Jadi teman-teman, ternyata ya indikator calon suami ideal itu selain senang dengan istrinya, harus juga senang dengan anak-anak. Nah, teman-teman gimana cara melihatnya? Lihat di keluarganya, ya, itu laki-laki di rumahnya hormat nggak sama orang tuanya, berkasih sayang nggak sama kakak adiknya ya, seru nggak sih di rumah? Kalau di rumah dia asik sendiri, pijengkelen, nggak, pokoknya mah nggak banget gitu, nah itu udah menunjukkan bahwa dia tidak suka berkasih sayang ya. Jadi teman-teman cari yang ya qawwam ya, dia pandai ilmu agama dan bisa meluruskan, ya dia wibawa ya, dia juga mampu menafkahi, dia juga penyayang dan senang dekat dengan anak-anak. Begitu teman-teman. Silakan yang ingin bertanya, kita ada sedikit lagi waktu untuk tanya jawab teman-teman, ditunggu tanya jawabnya ya. Karena materi sudah selesai ya. Nah, mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya. Cari yang apa tadi, yang yang qawam ya, pelurus ya, ta'awun dalam ibadah, tolong menolong dalam ibadah. Cari yang berwibawa teman-teman ketika cari suami ya. Cari yang mampu menafkahi ya. Cari yang sifatnya penyayang pada anak-anak, pada istri ya. Cari yang senang dengan keturunan banyak, senang dengan anak-anak. Betapa nikmat kalau rumah tangga suaminya dekat dengan anak-anak, senang dengan anak-anak, senang main ya. Itu anak pasti rindu ayahnya pulang, ayah pasti bawaannya main sama anak-anak. Kalau udah main sama anak-anak, dengan sendirinya main sama ibunya juga gitu ya. Jadi jangan cari suami yang aduh asik sendiri, pulang ke rumah anaknya dibiarin nggak main bareng, nggak dicium, nggak dipeluk, nggak kayak gitu ya. Dalam Islam teman-teman, peluk cium itu adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira peluk cium itu bukan ajaran Islam ya. Bahkan Rasulullah kecewa terhadap sahabatnya ya, yang dia itu kalau sama anak-anak tidak diciumi ya, tidak dipeluk-peluk, itu harus kita ciumin, kita peluk anak-anak ya. Mudah-mudahan jelas semua karena sepertinya tidak ada pertanyaan.
Ya, alhamdulillah hari ini berapa belas orang hadir dalam Zoom. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Coba karena tidak ada yang bertanya, saya ulangi ya supaya lebih mudah. Satu, ciri-ciri suami ideal, satu qawam ya, bisa meluruskan istrinya, jadi ustadz di rumahnya. Dua, berwibawa, dihormati sama istrinya ya. Enggak ngelihatnya itu bawaannya jengkelin, manja, wah enggak boleh ya. Yang ketiga, itu harus mampu menafkahi ya. Tidak perlu orang kaya, tapi harus orang yang gigih, yang serius, yang tidak malas-malasan, yang serba tidak mau, serba tidak bisa itu, aduh jangan deh. Nah, terus yang nomor 4 itu penyayang pada istri dan anak-anaknya ya. Bukan hanya menyayangi, tapi juga harus menghormati ya. Tadi apa ayatnya? Hadis Rasul, malam yarham, apa tadi itu? Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana ya. Bukan bagian dari kami orang yang tidak apa namanya tuh, tidak menghormati, tidak menyayangi anak-anak dan tidak menghormati orang yang telah dewasa. Jadi harus punya adab ya, calon suami itu jangan yang nggak punya adab ya, harus pandai, harus punya adab. Bentar, ini mana? Ires. Oke ya. Nah, yang terakhir adalah yang senang dengan keturunan banyak, senang dengan anak-anak. Aduh, teman-teman jangan cari suami yang pingin punya anak tuh cuma 1, 2, 3. Cari yang banyak, ingin berketurunan banyak ya. Karena anak itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala ya, satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Memilikinya insya Allah menyenangkan teman-teman ya, rezekinya insya Allah Allah yang kasih, tugas orang tua hanya memperjuangkannya saja. Mudah-mudahan jelas ya, karena tidak ada yang bertanya, padahal saya menunggu-nunggu tapi tidak apa-apa ya. Mari kita tutup teman-teman ya dengan doa kepada Allah, mudah-mudahan kita dikasih jodoh yang bisa seperti ini ya, khususnya untuk para perempuan, dapat suami ideal ya. Ini bukan berarti teman-teman matre, bukan, tapi teman-teman itu realistis, bahkan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Cari yang baik ya agamanya, cari yang apa namanya tuh, pandai menafkahi. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan program KB? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya ada di materi nanti ya. Materi menunda keturunan dan keluarga berencana itu seperti apa. Tapi intinya teman-teman dalam Islam yang terbaik itu memiliki keturunan banyak ya, bukan program yang mencegah keturunan karena takut miskin. Aduh teman-teman, sesungguhnya orang yang kaya adalah orang yang memiliki keturunan banyak, yang keturunannya itu bermanfaat dunia akhirat buat mereka ya. Sedih teman-teman ya. Kenapa? Karena orang tua kalau punya anak itu banyak, belum tentu anak yang banyaknya itu mampu merawat orang tua. Tetapi ya apalagi kalau anaknya sedikit ya, gitu. Beda dengan orang tua. Orang tua anak sedikit, anak banyak itu insya Allah bisa diurus semuanya ya dengan baik ya. Jadi beda anak dengan orang tua. Orang tua belum tentu, anak belum tentu, sebanyak apapun anak belum tentu mampu merawat orang tuanya. Tetapi orang tua mampu merawat insya Allah sebanyak apapun anaknya. Begitu teman-teman. Nanti insya Allah program KB itu akan saya bahas di materi bab berapa ya. Ada di bab-bab berikutnya. Tapi intinya kalau dalam Islam keturunan itu ya banyak. Contohnya teman-teman, Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat Rasulullah. Rasulullah doakan, ya Allah berikanlah harta dan anak yang banyak pada Anas bin Malik. Karena dulu Anas bin Malik ini pernah berkhidmat pada Rasulullah dengan waktu yang lama ya. Jadi Anas bin Malik itu jadi khodim di Rasulullah, jadi membantu Rasulullah ya dengan sangat giat ya. Maka Rasulullah pun menghadiahkan doa dan Allah mengabulkannya. Anas bin Malik jadi orang yang sangat kaya dan anaknya lebih dari 100.
Berapa teman-teman? Lebih dari 100 anak-anaknya. Ada yang bilang 118, saya lupa pastinya. Ada yang bilang 104, mungkin yang 118 itu ketika waktu terus berjalan, jadi anaknya nambah lagi. Gitu teman-teman ya. Rasulullah anak berapa banyak ya? Para sahabat anaknya berapa banyak? Siapa para sahabat yang anaknya 2? Enggak ya. Anak banyak itu kebaikan. Tentu banyak bukan berarti ditelantarkan, banyak tapi dirawat dengan baik, dididik dengan Islam ya. Teman-teman, kalau teman-teman di sini insya Allah orang-orang solih, kalau punya anak banyak, insya Allah semua anaknya terdidik dengan Islami ya, dan cenderung menjadi orang solih lagi ya. Maka ini perjuangan dakwah ya. Jadi harus senang bila umat Islam ini dipenuhi orang-orang yang solih. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami sebagai penyenang mata bagi kami dan jadikan kami sebagai orang yang bertakwa sebagai imamnya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, Allahumma amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.